Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat iman, Islam, serta kesempatan untuk mempelajari bahasa Arab, bahasa yang Allah pilih sebagai bahasa Al-Quran. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari salah satu cabang ilmu bahasa Arab yang sangat penting, yaitu ilmu sorof. Apa itu ilmu sorof? Para ulama mendefinisikan ilmu sorof dengan mengatakan, as-sarf, ilmun yu'rafu bihi taghyiru bunyatil kalimah. Artinya, ilmu yang digunakan untuk mengetahui perubahan bentuk suatu kata. Secara sederhana, ilmu sorof mempelajari bagaimana sebuah kata berubah dari bentuk asalnya menjadi bentuk-bentuk lain yang memiliki makna yang berbeda. Sebagai gambaran, dalam bahasa Indonesia, kita mengenal kata dasar dan kata turunan. Misalnya, tulis menjadi menulis, ajar menjadi mengajar, jual menjadi penjual. Perubahan bentuk tersebut menghasilkan makna yang baru. Demikian pula dalam bahasa Arab. Satu kata dasar dapat melahirkan banyak kata dengan bentuk dan makna yang berbeda. Ilmu yang mempelajari perubahan-perubahan tersebut disebut ilmu sorof, nahwu dan sorof. Dalam pembelajaran bahasa Arab, kita sering mendengar dua istilah yang selalu berdampingan, yaitu nahwu dan sorof. Keduanya merupakan cabang ilmu yang sangat penting dan saling melengkapi. Lalu apa perbedaannya? Secara sederhana, nahwu membahas posisi kata dalam kalimat, sedangkan sorof membahas bentuk dan asal-usul kata. Nahwu menjawab pertanyaan, posisi kata ini apa? Apakah ia subjek? Apakah ia objek? Apakah ia keterangan? Atau bagian lain dari kalimat? Sedangkan sorof menjawab pertanyaan, kata ini berasal dari mana? Bagaimana bentuknya terbentuk? Mengapa maknanya bisa seperti ini? Karena itu, nahwu membantu kita memahami susunan kalimat, sedangkan sorof membantu kita memahami bentuk dan makna kata. Contoh kajian sorof. Mari kita lihat sebuah contoh sederhana. Perhatikan kata, alim artinya mengetahui. Kemudian kata tersebut berubah menjadi a'lama, artinya memberitahu. Perhatikan bahwa ketika bentuk kata berubah, maknanya juga berubah. Inilah salah satu pembahasan utama dalam ilmu sorof. Apa yang dipelajari dalam ilmu sorof? Secara umum, ada 4 hal penting yang dipelajari dalam ilmu sorof. Pertama, asal kata. Kedua, perubahan bentuk kata. Ketiga, wazan atau pola pembentukan kata. Dan keempat, makna yang dihasilkan dari perubahan bentuk tersebut. Dengan memahami 4 hal ini, seseorang akan lebih mudah memahami kosakata bahasa Arab. Contoh, hubungan kata dari satu akar. Kata perhatikan akar kata berikut. Kataba. Akar kata ini berkaitan dengan aktivitas menulis. Dari akar kata tersebut lahir berbagai kata, di antaranya kataba artinya menulis. Kitabun artinya buku. Katibun artinya penulis. Maktabatun artinya perpustakaan. Maktabun artinya kantor atau meja tulis. Walaupun bentuknya berbeda-beda, semuanya berasal dari akar kata yang sama. Karena itu, makna kata-kata tersebut juga saling berkaitan. Inilah salah satu keindahan bahasa Arab yang dipelajari dalam ilmu sorof. Manfaat belajar ilmu sorof. Para ulama menjelaskan bahwa salah satu manfaat besar dari ilmu sorof adalah ma'rifatu aslil kalimati lafdhan wa ma'nan. Artinya, mengetahui asal sebuah kata dari sisi lafaz maupun maknanya. Lalu apa saja manfaat yang bisa kita rasakan ketika mempelajari ilmu sorof? Manfaat pertama, ilmu sorof membantu kita mengetahui kata dasar suatu kata. Dengan mengetahui kata dasarnya, kita akan lebih mudah mencari arti kata dalam kamus Arab. Sebagaimana kita ketahui, sebagian besar kamus bahasa Arab disusun berdasarkan akar kata. Karena itu, semakin baik pemahaman kita terhadap sorof, semakin mudah pula kita menemukan arti sebuah kata.
Manfaat kedua ilmu sorof membantu kita memahami hubungan makna antar kata. Sebagai contoh, katibun berarti penulis, kitabun berarti buku, maktabatun berarti perpustakaan. Ketiga kata tersebut berasal dari akar kata yang sama, yaitu ka-ta-ba. Karena berasal dari akar yang sama, makna-maknanya pun saling berhubungan. Dengan memahami akar kata, kita akan lebih mudah memahami dan mengingat kosakata baru. Manfaat ketiga, ilmu sorof membantu kita memahami pembentukan kata turunan. Perhatikan contoh berikut. Kharaja artinya keluar, kemudian berubah menjadi akhraj, artinya mengeluarkan. Contoh lain, dakhala, artinya masuk, kemudian berubah menjadi adkhala, artinya memasukkan. Perhatikan bahwa dengan menambahkan huruf hamzah di awal kata, maknanya berubah. Dari melakukan suatu pekerjaan menjadi menyebabkan pekerjaan itu terjadi. Inilah salah satu pola perubahan kata yang dipelajari dalam ilmu sorof. Penutup para pendengar yang dirahmati Allah. Dari pembahasan ini kita dapat memahami bahwa ilmu sorof adalah ilmu yang mempelajari perubahan bentuk kata dalam bahasa Arab. Dengan mempelajari ilmu sorof, kita dapat mengetahui asal kata, memahami hubungan makna antar kata, memahami perubahan makna akibat perubahan bentuk kata, serta lebih mudah memahami Al-Quran, hadits, dan berbagai kitab berbahasa Arab. Karena itu, para ulama menyebut ilmu sorof sebagai salah satu kunci penting dalam memahami bahasa Arab dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita dalam mempelajari bahasa Al-Quran dan menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah mengikuti pembahasan ini sampai selesai. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.